Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Sejumlah pertanyaan sudah disampaikan di awal, lalu untuk menjawab mengenai dengan pertanyaan dan tema kita pada malam hari ini, saat ini kami sudah tersambung dengan narasumber kami yang bergabung secara daring. Ada ekonom senior Prasasti, Pak Peter Abdullah, kemudian peneliti ekonomi makro dan keuangan BRIN, Pak Bahtiar Rifai, serta peneliti ekonomi politik dan kebijakan publik Selios, Pak Gusti Raganata. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Mbak Maya. Baik. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Sebelumnya sudah disampaikan banyak sekali pertanyaan yang tadi kita dengar bersama. Saya ingin mulai dengan yang paling senior ke Pak Peter. Pak Peter, pemerintah masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika melihat data makro saat ini, apakah optimisme tersebut memang memiliki landasan yang kuat? Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi ya, terlepas dari kontroversi angka ya, tanda kutip, karena ada beberapa pihak yang meragukan angkanya. Tetapi kalaupun seandainya kita menggunakan angka yang beberapa pihak yang disampaikan oleh beberapa pihak ya, kalau dari BPS kan 5,6 ya, taruhlah mungkin ada beberapa pihak yang meragukan kemudian mendiskonnya menjadi 5,4 atau mungkin di bawahnya. Tetapi message-nya adalah pertumbuhan ekonomi kita tidak ada satupun yang mengatakan pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5. Ya. Artinya, ya terlepas dari berapa angkanya, kalau dilihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi, ya, pada triwulan 1 pertumbuhan ekonomi kita masih terjaga positif di kisaran 5%. Ya. Ini sebuah hal yang baik, ya, satu hal yang bisa menjadi bekal kita untuk optimis bahwasanya secara makro perekonomian kita masih relatif baik. Persoalan kita memang bukan pada pertumbuhan ekonomi, ya. Persoalan kita sekarang ini ada pada aspek lain, yaitu kita menghadapi tekanan di fiskal yang disebabkan oleh banyak hal. Kemudian kita juga menghadapi persoalan nilai tukar, ya, sektor keuangan kita, capital flows yang terus keluar. Hal-hal yang seperti ini yang perlu menjadi perhatian kita, bukan pada pertumbuhan ekonominya. Baik, lalu di tengah tekanan global, apa yang menurut Anda kemudian menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia sehingga tadi relatif lebih tahan dibandingkan dengan banyak negara lain? Ya, kalau kita kaitkan dengan tekanan global, ya, di tengah tekanan global tersebut kita masih mampu tumbuh. Ya, dan itu dibuktikan juga oleh beberapa negara lain. Ya, India masih tetap tumbuh di atas 7%. Ya, demikian juga di Asia Tenggara masih ada Vietnam yang tumbuh juga sangat tinggi di atas 8%. Jadi persoalan global ya memang menjadi permasalahan yang kita hadapi bersama. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari kondisinya sekarang ini, sebenarnya tekanan global bukan sesuatu yang paling besar ya, yang harus kita tanda kutip kita pikirkan. Ya. Justru kalau kita melihat dari kondisi perkembangan terakhir ini, nilai tukar yang terus melemah, indeks harga saham gabungan yang sudah terus melorot dalam, ya, jatuh paling dalam. Ancaman kita justru, ya kalau menurut saya, justru bukan pada kondisi global, tetapi pada kondisi domestik kita sendiri. Ya, ini yang harus kita antisipasi. Apa yang menyebabkan kondisi kita yang berbeda dengan negara-negara lain, di mana di tengah gejolak global, negara-negara lain perkembangan nilai tukar mereka relatif lebih baik dibandingkan kita. Ancaman apa yang sebenarnya harus kita antisipasi di tengah pelemahan rupiah yang sudah sedemikian dalamnya?
Baik, jadi bukan tekanan global tapi lebih perlu memperhatikan apa yang terjadi di dalam negeri. Saya ingin ke Pak Rifai. Pak Rifai, dari perspektif Anda sendiri, bagaimana kemudian tadi seperti disampaikan bahwa dari pertumbuhan ekonomi tumbuh positif, tapi dari segi sehat atau tidaknya seperti apa dalam pandangan Anda? Ya, terima kasih Mbak Maya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kondisi saat ini itu beberapa indikator makroekonomi ya itu lebih rendah dibandingkan pada saat pandemi COVID-19 ya, terutama pada saat Desember 2020 yang kalau kita lihat kurs kita, misalnya rupiah itu telah mengalami tekanan sampai dengan 23,5%, kemudian juga IHSG pun saat ini lebih rendah dibandingkan Desember 2020 yang sekitar 5.900 something dan sekarang sudah 594. Dan yang paling terlihat itu adalah salah satunya penurunan kelas menengah dari 19,8% saat ini hanyalah tersisa 16% gitu ya. Sementara kelas menengah ini adalah salah satu penopang ekonomi nasional gitu. Dan beberapa indikator lain seperti suku bunga acuan Bank Indonesia pun sudah naik sekitar 150 basis poin ya atau 40% dibandingkan COVID. Artinya pada saat COVID yang secara global yang tadi disampaikan Pak Peter itu bersama-sama mengalami penurunan, tetapi saat ini Indonesia justru penurunannya lebih dalam pada saat global tidak demikian banyak mengalami tekanan gitu ya. Dan ini menurut saya menjadi salah satu catatan. Dan pada saat kita bandingkan ke sektor real, beberapa hal yang sudah mulai terlihat itu adalah penurunan penggunaan debit card misalnya. Itu sudah mulai menurun dan lebih banyak masyarakat menggunakan kredit card ataupun pay later atau sekitar naik sekitar 0,4% ya dibandingkan tahun lalu. Artinya kelas menengah sudah menurun, kemudian untuk memenuhi biaya hidup itu pun juga sudah banyak yang menggunakan mekanisme menggunakan tabungan dibanding ataupun menggunakan pembiayaan alternatif karena semakin sempitnya ruang fiskal atau ruang keuangan di tingkat rumah tangga gitu ya. Kalau kita flashback di bulan sebelumnya ya yang tadi ditekankan pertumbuhan tadi adalah 5,6%, sebenarnya ini lebih banyak ditopang oleh pengeluaran pemerintah gitu ya, terutama melalui 5 program unggulan. Dan kenapa? Karena kontribusinya ini sekitar 21,8% dengan menyerap sekitar 37,4% dari APBN. Dan sementara sektor-sektor lain seperti konsumsi rumah tangga, kemudian juga konsumsi secara general ya, barang-barang tersier ini justru mulai melemah gitu ya karena adanya tekanan ekonomi tadi. Jadi konsumsi rumah tangga itu hanya sekitar 13,14% gitu ya, dan trennya mulai menurun gitu. Baik, dari berbagai indikator tadi apa yang bisa disimpulkan Mas Rifai dengan kondisi yang ada? Jadi salah satunya adalah spending dari government ini ternyata belum serta-merta menggerakkan sektor real secara nyata gitu ya. Jadi proyek-proyek pemerintah ya kurang lebih ada 5 program unggulan seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, Hilirisasi, dan Kompensasi Energi ini belum secara langsung menggerakkan terutama di wilayah pedesaan gitu ya. Ini belum sampai, ibaratnya kalau kita berbicara teori ekonomi itu trickling down effect-nya itu belum terlihat. Barangkali yang perlu diperdalam lagi oleh pemerintah bagaimana spendingnya. Jangan-jangan spending dari 5 program unggulan ini itu lebih banyak di korporasi gitu ya dibandingkan misalnya UMKM ataupun pelibatan skala mikro kecil ya yang bisa mensupport hal tersebut. Yang artinya yang merasakan nilai tambah itu lebih banyak korporasi dibandingkan masyarakat secara umum. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah beberapa hal yang terjadi beberapa hari ini itu juga dilihat oleh pelaku pasar. Bagaimana misalnya adalah yang terbaru adalah peraturan tentang single system untuk ekspor ya, ekspor sawit kemudian juga mineral. Ini tanpa adanya
sosialisasi lebih dulu gitu ya kepada para pengusaha, dan ini tentu akan memberikan shock gitu ya, shock terhadap pasar. Kenapa begitu cepat kebijakan pemerintah itu tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu ataupun melalui konsultasi publik yang sektor swasta bisa mempersiapkan hal ini gitu ya. Dan ini salah satu yang barangkali memberikan tekanan secara internal dan berkontribusi secara langsung kepada pelemahan rupiah yang terjadi beberapa hari ini. Oke, baik, saya ingin bergeser ke Mas Gusti. Mas Gusti, artinya apakah kemudian muncul jurang antara keberhasilan indikator makro dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang sebenarnya seperti tadi juga disampaikan oleh Mas Rifai? Ya, tadi senior-senior saya ya, semua Pak Peter, Pak Rifai menyebutkan mengenai indikator-indikator. Kalau saya ingin menambahkan mengenai persepsi yang dibangun. Jadi ada masalah persepsi negatif di beberapa banyak ya, baik itu investor ataupun di sektor itu, bahwa terdapat krisis integritas menurut saya. Satu, yang pertama adalah salah satunya adalah ketika muncul angka dari BPS pertumbuhan ekonomi sekitar 5,6%. Semua orang kaget dan hampir nggak percaya karena 10 tahun Presiden Jokowi yang sebelum Pak Prabowo ini tidak pernah kita mencapai angka segitu, tapi saat ini malah jadi sebesar itu gitu. Itu satu. Nah, lalu kedua, dan ada kerugian yang disebabkan akibat rusaknya integritas lembaga statistik. Dan saya lupa angkanya berapa tepatnya. Pasti kerugian itu menyebabkan persepsi negatif. Dan persepsi negatif inilah yang akhirnya menyebabkan ada tekanan atau capital flight ya. Ada kaburnya modal asing dari pasar saham Indonesia. Karena itu tidak aneh, year to date kita itu 33% minus. Di bulan Januari, angka IHSG kita dari 9 ribuan, hari ini kita melihat di angka 5.800. Belum ditambah nilai tukar rupiah yang menembus 18.000. Nah, ini disebabkan oleh persepsi negatif gitu ya. Dan ini semuanya diakibatkan, saya kira harus bertanggung jawab pemerintah itu untuk membangun sebuah narasi yang positif seharusnya. Positif itu ya gimana caranya, ya harus membangun sesuatu itu dengan kejujuran, terbukaan. Tadi Mas Rifai menyebutkan bahwa government spending itu tidak berhasil meningkatkan daya beli. Artinya sebenarnya kita sudah tahu masalahnya apa, yaitu daya beli masyarakat menurun. Kenapa tidak pernah ada dilakukan sesuatu program yang benar-benar dapat mengungkit daya beli? Sudah tahu jelas bahwa selama ini ekonomi kita itu ditopang oleh daya beli, oleh konsumsi, tapi tidak pernah ada benar-benar sana. Yang ada kita terus-terusan gitu ya mempertahankan program flagshipnya ya seperti MBG, Kopdes yang kita tahu hari kemarin baru saja ditangkap gitu Kopdes itu MBG itu akibat korupsi. Artinya selama ini udah salah arah kebijakan ekonomi atau kebijakan publik yang dialami pada hari ini. Perlu ada suatu perubahan yang benar-benar struktural gitu ya, minimal untuk membangun persepsi atau citra yang positif. Tapi lagi-lagi 1 bulan terakhir kita malah disuguhkan dengan kebijakan yang menurut saya tidak dibangun secara bottom up. Contoh satu, tadi Mas Rifai juga menyebutkan bagaimana ekspor di satu pintu. Kok sakitnya apa, dikasih obatnya apa. Nah, ini yang menjadi masalah lain, persepsi negatif lagi. Jadi hari ini kita belum bisa melihat apa sedikit pun persepsi positif, sehingga sulit untuk mengungkit hal-hal baik itu dari adanya kegiatan ekonomi hari-hari ini gitu ya. Jadi sakitnya apa, obatnya apa, ini nggak nyambung. Nah, ini perlu dilakukan suatu perubahan. Baik, pentingnya kemudian membangun persepsi positif begitu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Kita akan bahas dengan sejumlah hal lainnya, namun usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Indonesia Bicara.
Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Muncul satu pertanyaan besar, ancaman ini datang dari badai dari luar atau justru masalah dari dalam? Saya ingin mendalami apa yang tadi disampaikan Pak Peter di awal soal rupiah yang tertekan begitu. Terkait dengan rupiah yang masih menghadapi tekanan, apakah kondisi ini masih dalam batas aman atau perlu menjadi alarm serius, Pak Peter? Masih belum ada suara, mohon maaf. Maaf tadi lagi masih mute. Jadi kalau kita lihat dari angka perkembangan rupiah, saya kira kita sudah nggak bisa lagi mengatakan ini sebuah gejala sesaat ya. Ini harus sudah lebih serius kita menghadapi perkembangan rupiah. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat dari perkembangan rupiah kita ini melemah justru di tengah kondisi mata uang lain itu mengalami penguatan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari indeks dolar ya terhadap mata uang dunia itu mengalami pelemahan, berarti dolar sedang melemah sebenarnya. Sekarang di bawah 100, yang artinya secara dolar terhadap mata uang kuat dunia itu mengalami pelemahan. Tetapi justru ketika banyak mata uang lain menguat terhadap dolar, kita masih tetap melemah. Ya, sehingga kalau sekarang ini kita tidak hanya melemah terhadap dolar, tetapi juga kita melemah terhadap Singapura, kita melemah terhadap Malaysia, bahkan kita juga melemah terhadap Vietnam. Jadi hal ini sudah harus menjadi sebuah hal yang harus kita waspadai. Ya. Rupiah atau mata uang kita itu adalah cerminan sebenarnya dari kondisi ekonomi kita. Ya. Bagaimana perekonomian kita, ya setidak-tidaknya bisa kita lihat dari perkembangan mata uang kita, perkembangan rupiah kita. Kalau rupiah kita sekarang kondisinya melemah, sesungguhnya kita sedang menghadapi tekanan, tantangan dalam perekonomian nasional kita. Ya, itu yang harusnya menjadi benar-benar sebuah warning untuk kita. Ya. Rupiah itu adalah cerminan bagaimana kepercayaan investor terhadap kita. Ya, karena kalau kita lihat sekarang ini kita masih menghadapi permasalahan aliran modal yang keluar yang begitu besar, dan itu tercermin setidak-tidaknya di pasar modal dan juga di pasar obligasi kita. Jadi kompleksitas yang ditimbulkan oleh pelemahan rupiah ini harus diantisipasi. Ya, kita harus pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang konkret bagaimana kita mengatasi aliran modal keluar yang pada ujungnya bisa setidak-tidaknya menahan laju dari pelemahan rupiah kita. Dengan sejumlah langkah yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan BEI kemarin dan juga BI, apa kemudian sudah terlihat hasilnya atau apa yang perlu diperkuat lagi, Pak Peter? Sekarang ini pemerintah memang tidak diam saja ya terhadap pelemahan rupiah. Ya, setidak-tidaknya BI sudah sangat berupaya ya dengan yang disebut sebagai 7 jurus dari Bank Indonesia, 7 langkah-langkah strategis dari Bank Indonesia, termasuk dengan menaikkan suku bunga. Ya. Tetapi itu ternyata kan tidak cukup ya. Kondisinya sekarang kita lihat walaupun BI sudah dalam beberapa bulan ini sudah melakukan intervensi, sudah melakukan hal-hal lain yang saya sebutkan tadi, ada 7 langkah strategis tadi, tetapi rupiah kita ternyata masih tembus juga ke batas psikologis di 18.000 ya. Artinya itu tidak cukup karena memang persoalannya lebih tidak hanya sekedar di sektor moneter ya, tetapi juga di sektor lainnya ya. Permasalahan aliran modal keluar itu kan adalah persoalan trust terhadap kebijakan juga ya. Jadi sangat diperlukan bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini dengan termasuk melakukan ya penguatan di sisi fiskal dan juga di penguatan di sisi kebijakan di sektor realnya juga ya, agar supaya kita bisa mendapatkan kembali trust dari pasar, trust dari para pelaku pasar, trust dari investor, sehingga fenomena
keluarnya modal ini, ya aliran capital outflow ini bisa kita cegah, bisa kita rem, sehingga pada ujungnya, pada akhirnya itu pelemahan rupiah bisa kita hentikan, ya. Setidak-tidaknya jangan lebih berlanjut kepada level yang jauh lebih dalam, karena itu kalau itu terjadi, saya khawatirkan akan terjadi kondisi yang lebih panik dan itu akan memperburuk kondisi ini. Baik, menyambung ke Mas Gusti, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah tadi untuk mengembalikan trust? Ya, saya kira apa yang disebut tadi Pak Peter dengan penguatan, menurut saya itu masih ringan ya. Yang perlu saya tekankan adalah disiplin fiskal. Gitu. Kan di undang-undang sudah diatur bahwa 3% maksimal defisit. Tadi Pak saya menyebutkan sekarang masyarakat banyak yang makan tabungan. Yang makan tabungan itu saat ini bukan cuma masyarakat, tapi juga pemerintah negara ini sedang makan tabungan. Coba lihat cadangan devisa kita sudah mulai menurun. Ditambah kita ingat kebijakan waktu pas kenaikan harga BBM akibat geopolitik. Siapa yang menanggung biaya Pertamax itu sampai sekarang harganya tidak mengikuti harga pasar? Pemerintah. Nah sekarang ketika udah dalam kondisi baik ini, pemerintah harusnya melakukan disiplin fiskal dengan lebih baik dengan menghentikan segera moratorium segera program-program yang tidak perlu, segera fokus kembali pada program-program yang memang dapat mengungkit satu trust tadi seperti yang disampaikan Pak Peter, satu trust. Kedua adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Gimana caranya? Masyarakat itu harus bergerak. Dan saya kira salah satu bentuk efisiensi ya dari yang banyak saya rekan-rekan ASN itu banyak sekali mengalami tekanan gitu ya. Selama ini mereka kan kalau kita tahu guru terutama juga ya punya pendapatan yang sangat sedikit gitu ya. Ketika ada efisiensi yang terkena pertama adalah orang-orang yang di situ. Mereka tidak bisa melakukan beli hal apapun gitu ya. Sehingga di pasar tidak bergerak. Dan juga banyak program-program pemerintah lainnya yang selama ini visual tiba-tiba di hold dan dialihkan semua anggarannya ke program-program flagship. Nah, menurut saya ya harus segera dilakukan efisiensi atau realokasi program-program yang sudah dianggap gagal, itu harus direalokasi secepatnya untuk mungkin daya beli. Dan terakhir ya tujuan semuanya itu mengembalikan persepsi yang tadi negatif menjadi positif untuk mencegah tadi capital flight dari Indonesia. Dan saya dengar banyak rumor-rumor di pasar bahwa Indonesia akan menjadi spend market lah, atau menjadi frontier market dan sebagainya. Itu kan persepsi gitu ya, belum keluar faktanya tapi sudah mulai rumor-rumor seperti itu. Dan rumor-rumor seperti inilah saya tidak tahu disengaja atau tidak, tapi ini adalah pelaku pasar yang menyebabkan hal seperti ini. Mas Gusti, dengan adanya pergantian kepala BGN kemudian juga fokus BGN yang difokuskan ke daerah 3T, apakah kemudian itu memberikan gestur yang baik untuk tadi menciptakan persepsi yang positif? Setidaknya itu memberikan sedikit titik cahaya, titik cerah gitu ya. Harusnya ini kan dilakukan di awal program ini berjalan gitu ya. Kenapa nggak dilakukan di awal? Nah, lebih baik terlambat daripada tidak. Dan menurut saya segera lakukan realokasi. Dan tadi saya juga ingin komentar sedikit bahwa di Q1 itu kan tadi kemudian kita baik, Q1 itu kan ditopang oleh Lebaran. Nah, yang pertanyaan saya Q2, Q3 ini akan ditopang oleh apa daya beli masyarakat? Q1 itu orang dapat THR banyak, bisa belanja banyak hal. Q2, Q3 ini kalau misalnya nggak ada sesuatu yang bisa mendongkrak, pasti akan lihat turun. Saya bisa lihat bahwa ini ada suatu gejala kala resesi ya. Dan tadi pemerintah menyebutkan bahwa ada masalah serius di nilai tukar rupiah. Dan disebut dampak psikologis. Kenapa dampak psikologis? Karena secara psikologis itu mengembalikan memori-memori akan krisis ekonomi 98. Meskipun generasi muda saat ini ketika 98 masih belum ada, belum lahir, bahkan masih kecil ya. Menurut saya psikologis ini tetap tertanam bahwa terjadi krisis ekonomi. Itu yang ingin kita hindari. Makanya kita ingin pemerintah bekerja sangat serius. Dan saya lihat postingan BI hari ini tentang 7 jurus tadi. Menurut saya ketika dia sebut tim, artinya mereka merasa berjuang sendirian. Dan saya kira tim lain harus segera membantu, entah itu di Kemenq ataupun di bidang lain. Oke, saya beralih ke Mas Rifai. Mas Rifai tadi menyinggung soal mengembalikan memori krisis 98. Apakah kondisi saat ini bisa dikatakan mengkhawatirkan mengarah ke sana? Ya, beberapa simptom-simptomnya itu sudah kita lihat ya. Kalau nggak salah kemarin BPS mengumumkan adanya kenaikan harga beras ya. Dan ini sementara kita tahu beras itu adalah bagian dari 9 bahan pokok. Dan kalau kita lihat di krisis ekonomi 98, salah satunya itu kan simptomnya mirip dengan yang terjadi saat ini. Seperti adalah penurunan kurs rupiah, kemudian adanya
apa namanya, kenaikan harga pangan, dan sebenarnya ada satu ancaman yang sudah diingatkan BMKG ya, bahwa sekitar bulan Juni sampai dengan September kita akan mengalami kekeringan ekstrim, dan ini akan berpengaruh pada stok pangan nasional gitu ya. Entah nanti adalah gagal panen ataupun juga ada masalah distribusi, terutama adalah untuk produk-produk yang fresh ya, yang membutuhkan distribusi cold chain dan sebagainya. Ini tentu kalau kita lihat beberapa bagiannya, dan termasuk juga tadi adanya yang disampaikan Pak Peter, adanya defisit, ini mulai apa ya, istilahnya mulai terjadi gitu ya, beberapa hal yang tadi Mas Guti sampaikan. Tetapi ada juga kalau kita coba tarik data, big data dari sosial media gitu ya, terutama teman-teman dari gen milenial ataupun Gen Z yang sudah masuk di dalam fase usia produktif gitu ya, ada downgrading antara pasar tenaga kerja dengan kualifikasi tenaga kerja yang ada gitu ya. Seperti misalnya S1, S2 pun sekarang yang penting kerja. Beberapa bahkan ada reels ataupun ada beberapa di TikTok gitu ya, bahwa saya dengan kualifikasi S2 maupun S1 pun saya pun akan jadi cleaning service atau kerja di ojek online, dan ini justru akan membuat tekanan pasar tenaga kerja itu semakin berat, terutama yang lulusan SMA ke bawah, SMA, SMP ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan, dan juga yang indikator tadi semakin sulitnya pekerjaan gitu ya, itu ada misalnya ada lowongan toko ataupun pabrik gitu ya, antriannya itu bisa berkilo-kilometer, bisa kilometer gitu, dan ini artinya eh, tekanan-tekanan secara tadi kurs berpengaruh kepada pembentukan harga produk gitu ya, karena kan kita juga tahu kemarin bahwa sempat juga Selat Hormuz itu berdampak pada harga plastik, sehingga di pengecer ya UMKM itu pun menaikkan harga karena tadi kemasannya naik gitu ya, kemudian juga tadi dari sisi tenaga kerjanya itu juga semakin kompetitif, kemudian daya beli tadi yang disampaikan Mas Kuti semakin turun, betul sekali, dan ini bisa terlihat penjualan-penjualan terutama di barang-barang middle luxury gitu ya, itu justru turun gitu, dan beberapa di sektor yang menopang kelas menengah ataupun kelas bawah, terutama di sektor makanan pun turun. Yang tadinya orang misalnya pekerja gitu ya, konsumsi bisa per kapita atau per individu itu adalah 25.000, ini semakin menurun gitu ya, di range antara 10 sampai dengan 15.000, demi supaya mereka bisa survive sampai dengan akhir bulan gitu ya. Jadi beberapa hal ini akan menjadi tekanan untuk ekonomi Indonesia beberapa bulan ke depan, dan mungkin bisa jika tidak diperbaiki pola-pola dari spendingnya government, kemudian memanfaatkan momentum pelemahan rupiah gitu ya, supaya bisa bounce back gitu ya, bounce back ke angka psikologis di 16.000 gitu ya, maka ini akan semakin worsening mendekati akhir tahun, Mbak. Oke, baik. Lalu kemudian apa saja hal yang harus dilakukan pemerintah? Tadi beberapa sudah disampaikan, namun kita akan perdalam lagi. Namun usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih tersambung dengan narasumber kami. Ada Pak Peter Abdullah, kemudian Mas Bahtiar Rifai dan Mas Gusti Raganata. Saya kembali ke Pak Peter. Pak Peter, dengan berbagai faktor eksternal dan internal begitu, kemudian jika pemerintah harus memilih satu prioritas utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, apa yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah soliditas perekonomian pelaku ekonomi domestik, Pak. Ya, karena kalau kita bicara tentang tantangan global, tantangan domestik, ya, secara historis, terutama setelah kita melalui tahun 98, perekonomian kita relatif cukup resilience terhadap gejolak global. Kita sudah pernah menghadapi krisis finansial global tahun 2007, 2008, 2011, 2013, ya. Kita mampu menghadapi gejolak global. Bahkan ketika kita menghadapi COVID, ya, yang itu benar-benar tantangan berat, kita juga dengan cepat bisa pulih, bisa kembali, ya. Tetapi sekarang kita menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, karena di tengah kondisi gejolak global itu kita menghadapi permasalahan di domestik, ya. Karena kenapa saya menyebutkan ada permasalahan domestik di sini adalah karena di tengah kondisi global itu negara-negara tetangga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, negara-negara tetangga sudah mengalami recovery, justru kita masih mengalami kondisi tekanan yang menurut saya harus diantisipasi, karena ada potensi kondisi sekarang ini di mana kita, kalau kita lihat ya, beberapa indikator itu memang kita punya beberapa indikator makro yang baik seperti disebutkan tadi, pertumbuhan ekonomi yang baik. Tapi kalau kita lihat mulai dari nilai tukar, kemudian kita bedah balance of payment kita, ya, itu banyak sekali hal-hal yang harus diwaspadai, ya. Yang kalau menurut saya kita kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menghadapi permasalahan yang jauh lebih buruk lagi, ya. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang masih positif yang sudah saya sampaikan tadi itu dikhawatirkan itu tidak bisa sustain, ya, kalau kita tidak hati-hati, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Rifai tadi, Mas Gusti, itu adalah hal-hal yang saya kira tidak bisa dianggap sepele, ya. Persoalan bagaimana misalnya kondisi fiskal, ya, karena kondisi fiskal ini menjadi kunci, ya. Kalau kita lihat dari kondisi di pasar keuangan kita, ya, di mana kita mengalami capital outflow yang begitu besar, kemudian menekan pasar saham kita, menekan pasar obligasi kita, yang berujung kepada pelemahan rupiah kita yang terus semakin dalam. Ini artinya kan kondisi fiskal ini harus dibenahi, karena misal ya, rating, ya, kan kita salah satu yang sebelum kita menghadapi persoalan global, sebenarnya kita sudah menghadapi permasalahan lembaga rating. Nah, permasalahan di lembaga rating itu berawalnya dari mana? Dari persoalan kondisi fiskal. Jadi hal-hal yang seperti ini harus diselesaikan, ya, agar supaya balik lagi yang seperti saya sampaikan sejak awal, berbagai persoalan-persoalan ini bisa kita selesaikan secara lebih baik nantinya. Bagaimana kemudian untuk menyelesaikan hal itu? Saya ingin ke Mas Rifai. Ada sejumlah persoalan, salah satu yang disebut adalah persoalan lembaga rating. Dalam pandangan Anda seperti apa, Mas Rifai? Ya, untuk lembaga rating salah satunya sebenarnya pemerintah bisa lebih, artinya begini, bagaimana mengurangi peran-peran pemerintah di dalam menentukan proses bisnis dalam pasar gitu ya. Jadi mengembalikan dari fungsi dari pemerintah untuk lebih banyak sebagai enabler gitu ya, dan wasit gitu ya di dalam proses transaksi ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita kaji lebih dalam gitu ya, swasta itu atau sektor private gitu ya, itu memang mereka nature bisnisnya itu adalah profit oriented gitu ya. Makanya mereka akan mencari strategi ataupun metode yang bisa menciptakan efisiensi. Nah, salah satu peran dari fungsi pemerintah itu adalah tidak
terlalu banyak atau tidak terlalu mengintervensi di dalam proses bisnis tersebut gitu ya, sehingga dapat menumbuhkan inovasi pasar dari para pemain di sektor baik sektor keuangan maupun sektor pasar saham. Kemudian yang kedua yang bisa diperbaiki dari pemerintah itu adalah dalam hal komunikasi ke publik gitu ya. Komunikasi ke publik terutama memberikan kepastian yang berbasis pada data gitu. Pada saat mereka memberikan statement, kemudian memberikan kebijakan-kebijakan gitu, akan meluncurkan kebijakan. Nah ini mohon berhati-hati. Kenapa? Karena pada saat kita lihat kemudian di sosial media gitu ataupun di channel-channel yang lain, ini justru kadang-kadang menjadi noise pada saat statement yang diberikan itu bisa direplikasi atau dimodifikasi gitu ya, misalnya melalui AI gitu ya, sehingga justru memberikan kebingungan bagi pasar. Nah oleh karena itu pada saat berbicara mengenai bagaimana kondisi ekonomi Indonesia, kemudian bagaimana langkah strategisnya, ini juga perlu mengkonsultasikan kepada pemain-pemain di sektor bisnis tersebut gitu ya. Kira-kira pada saat akan menerapkan kebijakan untuk mengatasi seperti yang disampaikan Mas Kuti, sakitnya apa, butuh obat apa, ini perlu adanya konsultasi publik terlebih dahulu sebelum diluncurkan ataupun disampaikan kepada publik gitu. Dan ini untuk salah satu bentuk validasi dan verifikasi bahwa strategi yang diberikan ataupun kebijakan yang akan diluncurkan itu telah istilahnya merespon ataupun mendengar apa sih sebenarnya yang terjadi baik di masyarakat ataupun di pasar gitu. Gitu Mbak. Baik, pentingnya komunikasi publik yang baik begitu ya dalam menyampaikan berbagai kebijakan khususnya yang terkait dengan kebijakan ekonomi. Saya ingin ke Mas Gusti berikutnya. Mas Gusti, jika kemudian ruang fiskal pemerintah terbatas dan hanya ada dana misalkan untuk satu kebijakan prioritas tahun depan, apa yang perlu dipilih dalam hal ini, bantuan sosial kah atau penciptaan lapangan kerja atau justru pembangunan infrastruktur atau yang lain, insentif investasi misalnya? Ya, saya kira kalau melihat tren yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya, kebijakan ekonomi ini kan berbasis state capitalism ya, artinya di mana negara itu sebenarnya digunakan sebagai agen pembangunan. Nah, negara sebagai agen pembangunan, apalagi mendekati 2029, saya bisa prediksi bahwa satu-satunya kalau semua direlokasi, semua akan direlokasi ke bansos karena mendekati cycle politik gitu ya. Tapi ya baik lagi, saya kira ya mungkin itu menjadi obat sementara ya, tapi nggak mengobati secara ampuh gitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi mau sampai kapan kita akan menggunakan bansos ya? Saya harap sih masyarakat lebih pintar ketika melihat atau mendatangkan bahasa seperti itu ya, mereka dapat obat, tapi apakah mereka mau lagi mengulangi memiliki sistem perekonomian yang seperti ini gitu ya, harusnya ada perubahan. Itu satu. Kedua, saya kira tadi komunikasi publik sudah disampaikan bahwa itu juga sangat penting. Karena ini masyarakat deg-degan selalu oleh Presiden Prabowo ini pidato, apalagi ini gebrakannya ya, apalagi ini yang bisa turun lagi nih rating kayak gitu dan sebagainya. Jadi menurut saya benar-benar harus ada orang yang benar-benar bisa didengar oleh Presiden ketika menyampaikan sesuatu agar pelaku pasar itu tenang dan kembali trustnya gitu ya. Nah, baik lagi ke yang pertama saya sampaikan, state capitalism gitu ya, dimana kalau misalkan negara terlalu banyak bercampur, tadi Mas Rifai menyebutkan bahwa negara terlalu mengintervensi. Kalau misalkan negara state capitalism, mereka akan mengintervensi pasar. Presiden Prabowo berkali-kali menyatakan bahwa dia sangat terinspirasi oleh Cina. Makanya UU P2SK yang sekarang disahkan, hampir Bank Indonesia itu hampir hilang independensinya. Dan itu sebenarnya mirip sebenarnya dengan Bank of China, tapi bedanya integritas para pelaku atau pejabat publik di Cina di Indonesia itu berbeda jauh. Makanya kalaupun ada state intervention di Cina, orang percaya karena anti korupsinya sadis gitu di sana. Dan di sini gimana? Program flagship aja bisa dikorupsi kok kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan hambatan ketika Presiden Prabowo ingin menerapkan state capitalism. Sebenarnya nggak salah, tapi prakteknya banyak bermasalah di lapangan. Itu yang jadi isu pada hari ini sehingga menyebabkan hilangnya trust dari investor. Oke, menarik. Kita akan lanjutkan dengan perbincangan usai jeda berikut ini. Masih ada satu segmen lagi bersama dengan narasumber, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.
Kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Saya ingin lanjutkan ke Pak Peter. Pak Peter, dengan berbagai kondisi yang ada dan sejumlah indikator yang tadi Anda sebutkan, kemudian seberapa optimis Pak Peter terhadap prospek ekonomi Indonesia hingga penghujung tahun 2026 nanti? Ya, masih tetap optimis, Mbak. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, kita masih punya modal untuk kita optimis. Ya, terlepas dari dispute mengenai angkanya, saya kira kita sama-sama meyakini pertumbuhan kita masih positif, ya masih di atas 5%, walaupun mungkin berbedanya adalah berapa ya. Artinya kita masih bisa tumbuh di awal tahun ini. Tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan pertumbuhan ini dan kemudian menjaga agar supaya pertumbuhan ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat kita, oleh rakyat kita, ya. Karena bukan hanya sekedar tumbuh agregatnya, yang kita butuhkan adalah tumbuh kesejahteraan di level rakyat kita, ya. Dan untuk itu, ya, yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, ya, yang bisa mengembalikan rasa yang kita bicarakan tadi, memberikan rasa nyaman, rasa trust, ya, menghilangkan semua keraguan-raguan, ya. Itu yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Niat baik tidak cukup, ya, karena kebijakan-kebijakan kita memang yang disampaikan oleh pemerintah tentu tidak ada yang tidak baik, ya, niatnya pasti baik. Cuman selama kebijakan itu tidak disosialisasikan, tidak disampaikan dengan cukup jelas, cukup clear, ya, yang muncul adalah keraguan-raguan, yang muncul adalah kegaduhan, yang pada akhirnya kalau kita gaduh, kalau kita ini tidak yakin, ya, apalagi itu di level investor, tentu itu akan berdampak buruk terhadap investasi, terhadap aliran modal, ya, yang pada akhirnya seperti yang sekarang kita rasakan, rupiah kita melemah dan seterusnya. Nah, ini yang harus dicegah. Saya tetap optimis itu bisa dilakukan, yaitu dengan cara bagaimana pemerintah memastikan semua kebijakan, semua niat baik itu benar-benar deliver, disampaikan, dilaksanakan secara baik juga. Mungkin itu dari saya. Baik, niat baik, dideliver dengan baik begitu. Saya ingin ke Mas Gusti berikutnya. Mas Gusti, jika Anda harus menyampaikan satu pesan kepada Presiden maupun pembuat kebijakan ekonomi Indonesia hari ini, apa pesan tersebut? Tolong Pak Presiden, jadi dengerin teman-teman yang di bawah dan buka jalur komunikasi, Bapak turun ke bawah, tidak perlu lagi komunikasi itu harus lewat satu atau dua orang, karena yang Bapak perlu lihat adalah kenyataan di lapangan itu tidak selalu sama dengan apa data yang Bapak baca. Karena pertumbuhan kita ini masih belum berkualitas, dan artian pertumbuhan tinggi tidak merata ke bawah, dan itulah yang harus Bapak lihat. Kenyataan tentang PHK, kenyataan tentang MBG banyak baru, kena keracunan dan sebagainya, pernyataan bahwa banyak PHK, ya, ekonomi sedang kesulitan. Tapi lagi-lagi kalau bagi saya, ya, Indonesia itu kadang selalu mengecewakan buat orang yang pesimis dan juga mengecewakan buat orang yang optimis. Jadi kadang-kadang kita ini selalu berjalan tengah-tengah gitu, ya. Jadi pasti akan menemukan jalan, dan saya selalu percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan keadaan ini semua adalah dengan meningkatkan rasanya sense of crisis dari pemimpin-pemimpin kita gitu, dari para pejabat publik, untuk membangun sebuah kebijakan yang tidak hanya berlandasi dari sampaikan tapi niat baik saja, tapi dengan implementasi yang konkret, yang jelas dan terarah, dan juga jelas keberpihakannya pada siapa. Karena kebijakan publik itu, baik itu ekonomi atau hukum atau apapun, itu tergantung, tidak bisa memuaskan semua pihak. Dan negara itu sudah jelas, dan konstitusi harus berpihak pada orang-orang yang membutuhkan dan keadilan sosial. Dan menurut saya Presiden Prabowo itu sudah selama ini sudah jelas arahnya itu pada keadilan sosial, dan menurut saya itu yang diterapkan dan dipahami oleh seluruh pembantunya. Gitu. Oke, baik. Dari Mas Rifai, pesan apa yang ingin disampaikan? Saya ada 3 pesan untuk pemerintah. Yang pertama adalah konsistensi kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Bagaimana asta cita itu dapat direalisasikan dari yang kita punya mimpi Indonesia Emas 2045, dan bagaimana ini diturunkan pada target-target kebijakan tahunan sampai dengan misalnya per kuartal gitu ya.
sehingga kebijakan yang muncul itu memang mendukung dari cita tersebut. Yang selama ini terjadi sejak 2025 sampai terutama di 2026 ini kita sering melihat adalah kebijakan yang muncul adalah kebijakan-kebijakan yang mendadak dan perubahannya yang bertubi-tubi. Hal ini justru menyebabkan pasar bingung. Jadi sebenarnya yang mau diacu yang mana? Seperti yang terakhir kemarin tentang pajak UMKM dari 0,5 naik menjadi 22%. Ini tanpa ada proses sosialisasi, tanpa ada proses bagaimana penerimaan publik dan sebagainya. Yang kedua adalah efisiensi anggaran sebaiknya tidak memotong program jangka panjang pemerintah. Seperti adalah pembangunan desa melalui dana desa yang secara langsung pengurangan anggaran ini, saya kebetulan baru pulang dari survei gitu ya, di beberapa desa, ini menggerus penciptaan nilai tambah. Kenapa? Karena beberapa hal proyek kemudian jadi mandek gitu ya, terutama pembangunan desa. Sementara kita tahu pengangguran terbesar justru berada di perdesaan. Kemudian yang kedua, pelayanan publik itu juga jangan efisiensi bukan untuk pelayanan memotong pelayanan publik. Misalnya adalah verifikasi perizinan yang secara langsung membentuk kepastian usaha karena prosesnya jadi panjang. Nggak ada anggaran untuk misalnya ngecek apakah usaha ini ada di daerah-daerah untuk budidaya misalnya, bukan di kawasan lindung. Karena anggaran dipotong, mereka akan kesulitan untuk melakukan verifikasi, kemudian on the spot checking gitu ya. Dan terakhir adalah bagaimana pemerintah secara serius memanfaatkan momentum pelemahan rupiah ini untuk mendorong dua hal gitu ya. Yang terlihat adalah sektor pariwisata dan produk ekspor karena akan menjadi sangat kompetitif kita. Nah, salah satunya adalah penguatan secara internal dan eksternal. Yang secara eksternal bagaimana promosi pariwisata itu dilakukan gitu ya, melibatkan seperti diaspora kita, asosiasi masyarakat Indonesia yang ada di sana, kemudian kantor dagang Indonesia yang ada beberapa negara, termasuk juga penerima beasiswa LPDP gitu ya. Kemudian itu tidak hanya promosi, tetapi bagaimana secara internal industri pariwisata juga dibangun melalui insentif, melalui subsidi, dan termasuk juga bagaimana membentuk aktor-aktor industri wisata. Karena sekarang sudah bergeser, bukan lagi yang menggerakkan pariwisata adalah baby boomers, tapi teman-teman generasi milenial dan Gen Z, dan mereka sangat native digital. Dengan adanya digital ini akan sangat kondusif gitu ya terhadap promosi pariwisata Indonesia. Masih ada momentum yang bisa dimanfaatkan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Saya ingin terakhir ke Pak Peter, pesan apa yang ingin disampaikan secara singkat, Pak Peter? Pesan singkat saya mungkin kepada pemerintah adalah mendengar. Saya kira mendengar itu yang lebih penting untuk menumbuhkan sense of crisisnya kita. Ya. Sekarang saya kira sudah waktunya untuk lebih mendengar karena kalau kita kembali pada tahun 98, dulu itu kita juga mengatakan kondisi kita baik-baik saja, kita siap, kita kuat, tetapi dalam perjalanan waktu yang sudah kita rasakan, kita justru jatuh ke dalam krisis yang begitu dalam. Ya. Nah, ini mungkin pembelajaran untuk kita, untuk berhati-hati. Ya, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita harus berhati-hati. Sense of crisis itu harus terus ada. Ya. Dan antisipasi terhadap pemburukan kondisi itu juga harus disiapkan. Oleh karena itu kata mendengar itu menjadi sangat penting. Ya, mendengar, merasakan apa yang terjadi di masyarakat setiap detik, semuanya itu bisa berubah. Ya, oleh karena itu mendengar, merasakan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat menjadi sangat penting. Saya kira tadi bagus yang disampaikan oleh Mas Gusti. Presiden harus mendengar dari banyak pihak, tidak dari satu orang, tidak dari dua orang, tetapi mendengar dari banyak pihak. Karena kebenaran itu kita nggak tahu dari mana. Ya, yang saya berharap dan kita masih punya keyakinan Pak Presiden punya wisdom untuk menghadapi permasalahan yang sekarang kita hadapi ini dengan lebih baik lah, ya, sehingga persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik.
Baik, mendengar dari berbagai pihak dengan harapan banyak sudut pandang yang didapatkan. Terima kasih Pak Peter, Mas Rifai dan juga Mas Gusti sudah bergabung di Indonesia Bicara malam hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saudara, tentu ketidakpastian global memang masih membayangi perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Namun faktor internal juga tak kalah penting untuk terus diperhatikan seperti yang tadi disampaikan pandangan dan juga analisis dari para narasumber kami. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam. Sampai jumpa.